Halo teman-teman, selamat datang di channel Orbitro bersama saya Vincent. Hari ini kita kedatangan senar yang sepertinya berusaha mengusik kedudukan Yonex Aerobyte Series yang saat ini menjadi satu-satunya senar badminton hybrid atau memiliki struktur berbeda antara main string dan cross stringnya. Senar apa itu? 100 Hybrid. Merek 100 ini bisa dibilang sebagai pemain baru yang terafiliasi dengan Rans milik Raffi Ahmad. Dan sedikit selentingan yang beredar seperti yang saya dengar kalau nggak salah dari channel Bang Nova dari Nova Sport dan Om Bule dari Pro Champion ya. Brand 100 ini adalah anak perusahaan dari Li-Ning, tapi saya belum bisa mengkonfirmasi kebenaran hal itu. Ada yang tahu asal-usul brand 100 ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, lanjut ke senarnya. Kemasannya terlihat elegan dengan dominasi warna kuning dan hitam. Bungkusnya ini juga terlihat lumayan kokoh ya, dari bahan kertas. Cukuplah buat proteksi si senar. Oke, saya beli ini di harga 51.000. Ada sih yang jual lebih murah, lebih mahal, ada. Tapi kurang lebih di kisaran harga segitu. Di depan ini tertulis kalau senar ini mengunggulkan hitting sound-nya, control, dan juga repulsion. Cukup lengkap ya. Tapi semoga sesuai, bukan asal klaim aja. Lanjut, senar ini kan hybrid. Jadi bagian main stringnya dia pakai 0,66 mm dan crossnya 0,63 mm. Dikit ya selisihnya. Agak beda sama Aerobyte. Kalau Aerobyte, kalau saya tidak salah mainnya 0,69 mm dan crossnya menggunakan Aerosonic yang mana itu 0,61 mm. Dan struktur senarnya 100 Hybrid ini terdiri dari 3 layer. Nih. Yang pertama, core-nya heat resistant and high intensity nano braided multifilament. Lalu outernya heat resistant and high intensity nylon, diakhiri dengan lapisan compound elastic resin. Juga ada teknologi 3D knit untuk core dan outernya. Gak ada penjelasan lebih lanjut sih soal 3D knit ini. Tapi kalau saya bayangkan sih ini adalah modifikasi pada proses perajutan filamen-filamen itu tadi biar menghasilkan tekstur tertentu yang menurut 100 ini akan meningkatkan durability dari senar. Saya cukup tertarik sama klaim heat resistance-nya karena cuaca di Indonesia ini kan kadang bisa panas banget ya. Dan tentunya fitur macam ini bakalan sangat membantu menjaga senar tetap pada kondisi baik ketika raket kita simpan. Sekarang kita buka aja dan coba kita cek seperti apa senar ini. Karena saya juga baru pertama kali bertemu senar ini. Oke, coba kita buka. Ada 2 senar. Coba kita lihat mana yang main, mana yang cross. Main black band. Oke, berarti mainnya yang putih ini. Lalu yang ini adalah crossnya. Jadi yang putih ini 0,66, yang merah 0,63. Kita cek dulu. Teksturnya terasa agak kasar ya, bukan kasar sih. Ada ya kerasa lah kalau kita pegang pakai kuku gini, cukup terasa dia bertekstur. Ada sedikit lapisan yang terasa lengket di sini, tapi dikit banget. Coba kita lihat crossnya apakah sama. Senar crossnya terasa lebih punya tekstur ketimbang yang main, tapi masih mirip sih ini. Lapisan luarnya juga sama. Sekarang kita cek ukurannya apakah sesuai dengan klaimnya 0,66 dan 0,63 seperti
seperti biasa saya pakai micrometer. Kita cek dulu dari main stringnya. Oke, main string sesuai, ada lebih dikit sih tapi enggak segitunya jauh. 0,66 lebih dikit bang. Sekarang senar cross. Koma 63. Oke, berarti cukup sesuai ya dengan klaimnya. Cuman ada lebih dikit tapi enggak yang melenceng jauh banget. Jadi masih aman. Dan ini adalah penampakan dari senar 100 hybrid ketika diperbesar. Yang merah ini crossnya, yang putih adalah main stringnya. Di sini kelihatan secara anyaman, secara tekstur mereka sama ya sebenarnya ya. Bagian dalam juga sama serat-seratnya. Dan ini tadi outernya cukup keras ya, jadi ketika coba saya iris di bagian ujung itu dia memang agak susah. Semoga sih durability-nya bagus juga. Nyamannya kelihatan banget ya, terutama di senar yang warna merah. Dan coating resinnya juga oke tuh, gilap. Rencananya senar ini akan saya pasang di raket Village Sport Force dengan tarikan 30 pounds digital 4 simpul seperti biasa. Karena kebetulan saya udah pernah pasang senar Yonex Aerobite di raket itu, jadi biar saya bisa punya sedikit gambaran gimana perbandingan feel-nya antara 100 hybrid ini dengan Yonex Aerobite. Yuk, sekarang udah terpasang, kita dengarkan sedikit suaranya. Impresi pertama saya ketika pakai senar 100 hybrid ini adalah kontrolnya enak banget. Memang belum ada di kelas Yonex Aerobite, tapi buat kelas harga 50 ribuan ini termasuk top. Arah shuttlecock presisi, buat smash sudutnya tajam, main tipis-tipis di net juga enak. Soal hitting sound, nggak mengecewakan. Suaranya nyaring, kayak yang kita dengar tadi. Untuk 2 poin itu, saya bisa bilang ini ada di kelas senar harga 60-80 ribuan. Kalau udah dipakai main, bakal lepas, harga senar ini cuma 50 ribuan. Soal power, nggak terlalu spesial ya, bukan berarti nggak ada tenaganya, tapi outputnya ya sesuai sama tenaga yang kita kasih. Jadi ini bukan tipe senar yang dengan tenaga minim terus bisa kasih output yang lebih besar. Nggak, ini bukan tipe yang kayak gitu. Output power senar 100 hybrid ini linear sama tenaga yang kita keluarkan. Jadi buat teman-teman yang tenaganya besar, doyan smash kenceng, tenang aja, senar ini masih sangat bisa diandalkan. Tapi ada yang perlu saya garis bawahi, pas dipakai main, senar ini ada geser-geser dikit. Masih di lingkup yang sangat wajar, tapi catatan aja buat teman-teman, sesekali cek posisi senar. Apalagi habis dipakai buat pukulan-pukulan keras, biasanya ada geser di bagian main stringnya. Oh ya, sama satu lagi, setelah saya pakai main sekitar 8 game kemarin, saya notice ada beberapa titik di main stringnya atau senar vertikal ini yang putih, itu ada luka. Nggak parah sih, cuman ngelupas-ngelupas dikit aja. Masih wajar banget. Toh 100 juga nggak ngeklaim apapun soal durabilitas senar ini. Saya cuma menyampaikan aja apa yang saya alami dan apa yang saya lihat. Kesimpulannya,
senar 100 Hybrid ini sangat-sangat bisa saya rekomendasikan buat teman-teman coba. Menurut saya dengan harga 50 ribuan, senar ini justru bisa kasih performa dan pengalaman bermain yang ada di atas kelas harganya. Apalagi buat yang cari senar tipe kontrol yang harganya terjangkau, ini bisa banget dijadikan pilihan, atau ya seenggaknya layak lah buat dicoba. Oke, sekian video kali ini. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa buat subscribe dan share ke teman-teman yang lain, supaya lebih banyak orang yang mendapat manfaat dari video ini. Terima kasih udah nonton, saya Vincent, undur diri. Yuk.